Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna surat Yasin yang beberapa minggu yang lalu sudah sampai ke ayat 80 dan dilanjutkan dengan makna atau tafsir surat Yasin ayat ke-81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Kata Allah, dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa. Dan dialah wahwal khallaqul alim. Dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Pada ayat 81 ini Allah berfirman, Allah mengabarkan, mengingatkan kepada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk umat manusia, tentang kekuasaannya yang agung dalam menciptakan 7 lapis langit dan apa yang terkandung di dalam 7 lapis langit itu berupa bintang-bintang yang beredar dan selalu tetap beredar pada porosnya, serta menciptakan 7 lapis bumi dan apa yang terkandung di dalamnya berupa gunung-gunung, batu-batuan, lautan, hutan dan lainnya. Sehingga seperti firman Allah di surat Yasin juga ayat ke-38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Sehingga seperti tadi disampaikan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit beserta seluruh planet yang berada di dalamnya, dan termasuk juga menciptakan matahari, di mana Allah jelaskan di dalam surat Yasin di ayat 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, dan matahari itu berjalan sesuai dengan ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Sehingga pada dasarnya matahari itu bisa berada pada porosnya, dan matahari memiliki perjalanan matahari akan berakhir pada
hari kiamat. Dan perjalanan matahari sampai akhir pada batas terjauh di garis edarnya, lalu matahari itu akan kembali lagi, dan hal tersebut dinamakan tempat peredarannya. Karena matahari tidak akan melampaui batas-batas peredarannya. Maka di dalam ilmu geografi dikatakan bahwa orbit matahari adalah akhir ketinggiannya di langit pada musim panas. Dan matahari akan beredar pada 360 titik. 180 titik di timur dan 180 titik di barat. Seperti firman Allah yang artinya Allah adalah Tuhan bumi belahan timur dan belahan barat. Sehingga pada dasarnya matahari itu dapat beredar sebanyak 360 titik sesuai dengan ketetapan Allah. Matahari beredar bukan karena hukum alam, karena alam tidak memiliki hukum. Yang memiliki hukum adalah Allah. Sehingga di sini kata Allah, "Dzalika taqdirul azizil alim." Sehingga matahari itu beredar sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Begitu juga bulan. Bulan juga beredar sesuai dengan ketetapan Allah. Seperti juga Allah berfirman di surat Yasin sebelumnya ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urzunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta, manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilahnya, setelah bulan tersebut sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Sehingga kalau bulan pertama kali terbit bentuknya kecil seperti sabit, dikatakan bulan sabit. Terus semakin hari semakin sempurna bulatannya sampai ke bulat yang sempurna. Kemudian nanti bulan akan kembali lagi mengecil tampilannya atau sinarnya di langit dan akan berganti kembali, berganti bulan. Dan kesemua pergerakan bulan tersebut juga berdasarkan ketetapan Allah. Sehingga Allah sudah firmankan di dalam surat Yasin ayat ke-39 bahwa bulan akan terbit sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Begitu juga matahari. Karena bulan dan matahari hanya akan terbit, hanya akan bersinar berdasarkan ketetapan Allah, bukan karena hukum alam. Sehingga nanti akan terjadi gerhana bulan, suatu saat akan terjadi gerhana matahari. Kesemua itu terjadi bukan karena hukum alam. Walaupun secara ilmu geografi bisa terhitung sekian puluh tahun, sekian ratus tahun yang akan datang akan terjadi gerhana matahari, akan terjadi gerhana bulan. Tetapi itu adalah perhitungan manusia juga yang diberikan pengetahuan oleh Allah.
Namun pada dasarnya kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari juga bukan karena hukum alam, karena berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam penjelasan surat Yasin ayat ke-39, 38, 39 dan 40, begitu matahari berputar beredar sebanyak 360 titik, sehingga dikatakan dalam geografi di 360 derajat, maka matahari akan kembali kepada tempatnya. Tempatnya matahari bersemayam di bawah arasy Allah. Maka bulan akan terbit di tempat yang telah Allah tetapkan pula. Sehingga peristiwa terbitnya bulan, munculnya bulan bukan karena juga hukum alam, bukan karena di daerah geografis dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah bahagian daripada sunatullah yang Allah telah tetapkan. Nanti ada di daerah tertentu mengalami siang yang lebih panjang dibandingkan malam, di daerah lain mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan siang. Kesemua itu adalah bahagian daripada ketetapan Allah yang mengatur peredaran matahari dan bulan. Sehingga manusia pada dasarnya tidak mengetahui seperti apa gerakan bulan dan matahari tersebut. Hanya perkiraan saja. Walaupun hari ini ada ahli astronomi yang sangat ahli sekalipun, dia tidak bisa memastikan bagaimana perputaran bulan dan matahari tersebut. Kesemua itu hanya karena diberikan pengetahuan sedikit sekali oleh Allah. Karena besarnya matahari dengan bumi sangat jauh perbandingannya. Jarak bumi saja, luasnya bumi saja tidak sanggup dikelilingi oleh manusia dalam waktu yang singkat. Sehingga semua pergerakan planet yang ada di jagat raya ini pada dasarnya adalah karena ketetapan Allah. Dan siang berganti malam, malam berganti siang juga karena ketetapan Allah. Juga seperti firman Allah di ayat 40 surat Yasin ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan melampaui, dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sehingga perputaran antara matahari dan bulan tidak akan mungkin saling berbalap-balapan. Dan tidak akan mungkin siang mendapati malam pada satu tempat, malam mendapati siang pada satu tempat. Kesemua itu adalah karena ketetapan Allah yang mengatur pergerakan matahari dan bulan. Sehingga tidak akan mungkin terjadi malam dan siang secara bersamaan, kecuali akan terjadinya kiamat. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, kembali kepada ayat 81 tadi, kata Allah, dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu.
Sehingga Allah yang telah menciptakan langit, 7 lapis langit